Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini di pekan pertama di bulan Juli, Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa pertama menjalankan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin yang merupakan bagian dari talabul ilmi, belajar ya, belajar, karena belajar adalah kewajiban bagi kita semua sejak kita lahir sampai nanti kita meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, hingga para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga yaumil kiamah kelak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sebelumnya saya sapa dulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Memang waktu 1 bulan tuh nggak kerasa ya. Kemarin di reminder oleh Ustadz Bahru Thohir, sudah awal bulan saja gitu. Satu sisi ya kita senang karena kita ketemu lagi belajar, tapi sisi lain saya teringat sebuah hadis ya, dalam hadis sahih dijelaskan min alamatis sa'ah yataqarrabuz zaman, kalau Nabi SAW. Jadi salah satu tanda-tanda hari akhir itu nanti adalah yataqarrabuz zaman, waktu itu serasa dekat gitu ya. Lanjutan dari hadis tadi, setahun serasa sebulan, sebulan serasa seminggu, seminggu serasa sehari, sehari serasa sejam gitu ya. Ya semoga kita menjadi hamba Allah yang ya, tadi ya istiqomah sampai akhir hayat kita. Masih dalam suasana Lebaran ya. Sudah habis daging kurban ya. Habis ya. Ya sebelum kita lanjutkan, saya sedikit mau berbicara tentang apa sih sebenarnya, ada nggak sih kaitannya antara kurban dengan muamalah? Ya, ternyata ada dan banyak kaitannya. Pertama, kurban itu dia ada 2 dimensi. Yang pertama, dimensi hablum minallah, ya, kepada Allah atau ibadah. Yang kedua, hablum minan nas. Dari sisi hablum minallah, bahkan akar kata kurban yaitu dari kata qoroba ya, qoroba ya qorobu, kurban wa kurbanan, artinya dekat ya, atau mendekatkan diri ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah beribadah melalui ritual ibadah penyembelihan hewan kurban. Nah, itu yang pertama, tujuannya untuk hablum minallah atau ibadah. Yang kedua, ternyata juga ada unsur hablum minan nas. Bagaimana ketika sahibul kurban membagikan daging kurbannya kepada sesama, itu hablum minan nas. Jadi ada 2 nih. Jadi kemarin bagi kita, bagi Bapak Ibu yang berkurban, berarti ada 2 unsur yang sudah kita lakukan. Pertama dalam rangka ibadah kepada Allah, yang kedua dalam rangka hablum minan nas, berbagi sesama dengan sesama kita. Kemudian yang kedua, dari sisi ekonomi ya, ini coba kita kaji sedikit dari sisi ekonomi. Ternyata kurban itu berkah ya, atau keberkahan
Ya, para ulama mendefinisikan atau ta'riful berkah itu adalah ziyadatul khair. Jadi kalau ada yang nanya apa sih definisi berkah, itu adalah bertambahnya sebuah kebaikan atau bertambahnya sebuah kemaslahatan. Ya ternyata kurban itu kemaslahatannya banyak ya dari sisi ekonomi. Kita lihat saja misalkan dari satu ibadah tadi yang kurban tadi itu roda ekonomi berputar ya. Pertama jelas dari sisi peternak ya, bagaimana setiap tahunnya ribuan bahkan jutaan hewan ternak ya terjual ya dengan program kurban ini. Kemudian belum lagi pedagangnya, tadi peternak, pedagang. Kemudian apalagi lembaga-lembaga sosial juga menjadi hidup yang dekat dengan kita, yang terkait sama kurban ya, mulai dari pengrajin tusuk sate gitu ya, kemudian panggangannya, yang jual besek, yang jual plastik, semua terkena dampaknya. Ini salah satu ciri dari keberkahan, karena pada hakikatnya ekonomi Islam itu ingin uang itu atau ekonomi itu berputar kepada semua lini ya. Jadi dengan adanya sebuah transaksi ekonomi, manfaatnya atau maslahatnya semua kena ya. Nah itu sudah kita rasakan pada saat kemarin ibadah kurban. Jadi insya Allah ibadah kurban itu penuh dengan keberkahan, karena tadi ya sisi kebermanfaatannya baik dari sisi tadi ibadahnya maupun dari sisi ekonominya banyak pihak yang merasakan. Dan semoga bagi yang tahun ini belum bisa kurban, kita sama-sama berdoa tahun depan Allah memberikan kita kemudahan. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan kajian bulanan kita untuk pagi ini. Setelah bulan lalu kita bahas tentang, ada masih ingat? Tentang apa bulan lalu? Tentang gadai ya, gadai. Bagaimana hukum gadai? Hari ini kita akan bahas sedikit tentang bagaimana hukum asuransi ya, bagaimana hukum asuransi. Kita akan lihat bagaimana fikih melihat asuransi itu. Ya, sebelum saya mulai, jadi nanti karena kita kajiannya bulanan ya, nanti kalau ada jamaah yang materinya terskip bulan kemarin atau bulan sebelumnya, boleh bertanya ya, bebas saja. Yang penting dalam bahasan ekonomi syariah bebas saja. Artinya tidak harus sesuai dengan tema hari ini. Ya, oke. Hukum asuransi. Ya, pertama sesuai dengan kaidah muamalah atau kaidah ekonomi, al aslu fil muamalah al ibahah illa ayadulla dalil ala tahrimiha. Pada dasarnya dalam transaksi ekonomi dan transaksi muamalah semuanya boleh. Ini kata kunci ya, semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan itu pun berlaku juga pada hukum asuransi. Jadi pada dasarnya hukum asuransi adalah boleh. Tinggal kita lihat ada tidak dalam praktek asuransi itu yang diharamkan. Jadi pada dasarnya semuanya boleh, termasuk asuransi. Nanti kita tinggal kaji ada nggak dalam praktek asuransi itu yang diharamkan. Ya, artinya nanti yang ketika setelah dikaji ketemulah yang haram, maka yang dibuang yang haramnya, gitu. Bukan satu badan, satu lembaganya yang dibuang, tapi yang dibuang hanyalah yang unsur-unsur yang haramnya. Pada tahun 75 ya, sekitar tahun 75 sampai tahun 80 itu terjadi konferensi ekonomi syariah di Asia Tenggara. Waktu itu sahibul baitnya atau tuan rumahnya Malaysia, Indonesia menjadi tamu ya, menjadi peserta. Di situ dibahas tentang adanya kebutuhan masyarakat muslim tentang asuransi. Jadi pertama ada kebutuhan ya, artinya ada kebutuhan, artinya ada maslahat di situ ya tentang asuransi. Kemudian setelah dikaji ternyata praktek asuransi yang berjalan, artinya praktek asuransi yang sudah ada pada saat itu terdapat unsur keharaman di dalamnya
Ya, jadi praktek asuransi umum itu atau kita bisa sebut asuransi konvensional itu ternyata terdapat unsur keharaman. Ya, dan nggak main-main haramnya, ya, atau unsur yang haramnya nggak main-main. Ada 3, ya. Pertama maisir, yang kedua gharar, yang ketiga riba. Nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi unsur keharaman dalam asuransi itu ada 3, ada maisir, ada gharar, ada riba. Kalau kita lihat sedikit ya, agak sedikit mundur sedikit. Kemarin kita bahas tentang perbankan ya, bank konven itu haramnya cuma 1, yaitu riba, atau artinya dia haram karena riba gitu ya. Nah ini menarik, asuransi dia haramnya karena ada tiga hal: maisir, gharar, dan riba. Maisir itu apa? Maisir itu gambling, spekulasi, judi, ya, perjudian. Ada unsur game, unsur spekulasi, unsur perjudian dan seterusnya, itu maisir. Kalau yang kedua gharar. Gharar itu artinya ketidakjelasan. Nggak jelas nih akadnya apa, nggak jelas kita beli apa sih ini, kita bayar untuk apa, itu gharar. Ya, nggak jelas. Yang ketiga riba. Ya, yang ketiga riba, ya jelas riba itu sudah kita tahu tambahan dalam akad utang piutang atau pertukaran uang. Nah, jadi dalam konferensi tadi disepakati bahwa asuransi itu haram karena 3 hal. Ada tadi maisir, gharar, dan riba. Nah, kita akan jelaskan bagaimana praktek 3 hal tadi, maisir, gharar, riba, kemudian bagaimana solusinya, kan gitu ya. Nah, yang pertama praktek maisir. Tadi apa maisir definisinya? Ya, judi, spekulasi, gambling. Bagaimana praktek spekulasi atau maisir terjadi dalam asuransi? Yaitu pada pemanfaatan dari manfaat peserta asuransi. Para peserta bayar semua, kemudian dikumpulkan di perusahaan tersebut, kemudian nanti siapa yang akan mendapatkannya tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu. Di sini ada nggak yang tahu? Wah, bulan depan saya dapat asuransi kesehatan. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Jadi unsur spekulasinya atau maisirnya ada di situ. Jadi semuanya bayar. Kemudian siapa yang akan mendapatkan manfaatnya itu tidak ada yang tahu. Jadi di situ ada unsur maisir di situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada unsur gharar. Tadi apa definisi gharar? Nggak jelas, tidak jelas. Nah, asuransi ini akadnya nggak jelas. Dia akadnya apa? Kita bayar itu untuk apa? Atau akadnya apa sih, ini jual beli kah? Atau apa? Pertama, akadnya nggak jelas. Yang kedua, objeknya pun tidak jelas. Kita bayar untuk beli kesehatan. Kesehatan itu ya bukan sesuatu yang fix ya, artinya belum, nggak kelihatan gitu wujudnya. Kita beli untuk apa? Kecelakaan gitu kan? Enggak juga gitu. Jadi objeknya tidak jelas. Bahkan kalau dalam konsep asuransi konven itu ada istilah jual beli resiko. Nah, apalagi nih yang dibeli adalah resiko. Jadi nggak jelas, gharar. Sama halnya Bapak Ibu kalau jualan barangnya nggak jelas di jualan apa gitu ya, itu gharar. Ya. Jadi yang kedua unsurnya gharar, tidak jelas. Nah, yang terakhir adalah riba. Nah, ribanya di mana? Ribanya adalah lebih tepat di sini riba fadl atau riba pertukaran. Misalkan Pak Jainal gitu ya, Pak Zain bayar premi hari ini misalkan aja ya biar gampang. Hari ini misalkan bayar 500.000, baru ikut 2 bulan. Ya qadarullah Pak Zainal sakit gitu kan, dirawat di rumah sakit seminggu misalkan. Pak Zainal dapatnya apakah hanya sesuai premi atau lebih? Pastilah lebih. Walaupun dia bayar baru 2 bulan. Nah, itu ribanya. Jadi dapat kelebihan melebihi uang yang telah dia setorkan. Jadi ada 3 unsur keharaman. Yang pertama apa tadi? Maisir.
yang kedua gharar, yang ketiga riba. Nah, kemudian dalam konferensi tadi ini kita belajar sejarah ya. Kemudian apa dong solusinya? Karena di sini ada kemaslahatan. Apa kemaslahatannya? Ada kebutuhan umat muslim butuh dengan konsep asuransi. Nah, dalam maqasidus syariah, dalam maqasid syariah, selama ada kemaslahatan itu ya bahasanya kita harus bisa perjuangkan gitu ya. Di sini kan kemaslahatannya ada ya, ada jelas ada manfaat yang akan diharapkan oleh umat. Nah, sehingga muncullah ya atau disusunlah konsep asuransi yang menghilangkan tadi, menghilangkan maisir, menghilangkan gharar, menghilangkan riba. Jadi yang dibuang bukan semuanya gitu ya, bukan asuransinya. Karena tadi ada kemaslahatan ya, ada kebutuhan umat. Jadi yang dibuang adalah unsur yang haramnya saja. Tadi kan kaidah di awal saya sampaikan semuanya boleh kecuali yang diharamkan. Jadi yang dibuang adalah yang diharamkannya saja. Maisir, gharar dan riba. Baru muncullah kemudian yang sekarang banyak kita dengar dengan istilah konsep asuransi syariah. Nah, kita akan kaji sebelum nanti diskusi tanya jawab bagaimana asuransi syariah menghilangkan gharar, bagaimana asuransi syariah menghilangkan maisir, bagaimana asuransi syariah menghilangkan riba. Baik, untuk menghilangkan 3 unsur yang haram tadi ya, ada 3 tadi. Maka yang pertama ada konsep yang harus diterapkan dalam asuransi syariah adalah konsep ta'awun dan konsep tabarru. Apa yang pertama? Ta'awun, yang kedua tabarru. Ta'awun itu apa? Ta'awun itu adalah saling tolong menolong. Yang kedua tabarru artinya sosial. Jadi yang pertama syaratnya ketika kita ikut nih asuransi syariah, apapun bentuk asuransinya yang syariah gitu ya, maka niat kita utamanya adalah ta'awun dan tabarru. Niatnya untuk saling tolong menolong, niatnya untuk bersosial. Bagaimana? Ya pada saat kita susah kita akan dibantu. Pada saat peserta lain yang kena musibah kita akan bantu dia. Itu konsep dasarnya dulu. Jadi nggak ada niatan Bapak Ibu ketika ikut asuransi dengan konsep syariah itu nggak ada niatan saya bayar untuk nanti dapat manfaat, nggak ada. Ya, kalau itu ada maka itu konsep konven atau asuransi yang lama. Jadi kalau Bapak Ibu ikut asuransi syariah maka niatnya harus ta'awun dan tabarru, saling tolong menolong dan saling sosial. Itu yang pertama. Dengan 2 konsep ini maka tadi maisir, gharar itu akan hilang. Bagaimana? Ya tadi maisir, gharar ini kan kaitannya dengan objek ya. Kita bayar untuk apa? Dapat dapat perlindungan. Ini kan sesuatu yang gharar, gambling dapat nanti. Tapi kalau kita niatnya ta'awun, menolong, maka ini gharar dan maisirnya hilang. Kenapa? Karena pada saat orang lain terkena musibah kita bantu, maka unsur gharar dan maisirnya hilang. Jadi ta'awun, saling tolong menolong. Jadi peserta yang tidak terkena musibah itu menolong peserta lain yang terkena musibah. Itu ta'awunnya. Kemudian bagaimana menghilangkan ribanya? Nah, menghilangkan ribanya dengan tabarru. Jadi konsepnya begini. Misalkan Ustadz Baru Tohib misalkan ya, bayar premi 500.000 misalkan, premi 500.000. Nah, dalam konsep asuransi syariah 500.000 ini dibagi 2 pos. Ada pos yang diinvestasikan, tijari namanya, ada pos tabarru, ada pos sosial. Nah, dari mana orang-orang yang terkena musibah itu dapat tambahan tadi ketika sakit? Dari pos yang tabarru. Jadi dari sekian banyak peserta itu ada 2 pos, tabarru, tijari, tabarru. Nah, yang tabarru tadi dikumpulkan ketika nanti ada yang terkena musibah dia akan dibantu dari uang tabarru. Maka itu bukan riba, karena jelas
uangnya dari siapa, yaitu dari peserta lain yang tidak terkena musibah. Ya, jadi kalau ditanya apakah ada unsur maisir, gor dan riba dalam konsep asuransi syariah, jawabannya insya Allah tidak ada. Karena ada unsur ta'awun. Apa ta'awun tadi? Ya, saling tolong menolong. Ya, yang kedua ada unsur tabarruk sosial. Maka penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ikut asuransi yang syariah, tadi niatnya dulu. Ya, niatnya bukan untuk saya bayar untuk nanti dapat. Enggak, saya ikut untuk berta'awun dan bertabarruk. Ketika saya susah, saya dibantu yang lain. Ketika mereka yang susah, saya akan bantu mereka dengan dana yang saya setorkan. Nah, kira-kira seperti itu tentang konsep asuransi yang tadi. Pertama, haramnya karena 3 hal, gharar, maisir, riba. Kemudian konsep asuransi syariah datang dengan menghilangkan yang haramnya, bukan menghilangkan secara utuh asuransinya. Mungkin itu sebagai pembukaan. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya Bapak? Atau saya dulu dah Ustadz nanya? Ya, silakan Pak. Belum pernah nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang asuransi, saya mau minta kejelasan nih tentang apakah BPJS itu termasuk asuransi, dan dia sepertinya belum terkategori syariah gitu, Ustaz. Nah, kita rakyat Indonesia sudah sebagian besar ikut BPJS. Berarti kalau misalnya masih ada unsur-unsur kayak gharar, maisir dan riba itu bagaimana nih solusinya, Ustaz? Baik. Ya, demikian. Baik. Pertanyaan bagus nih. Kalau di kelas mahasiswa saya kasih nilai besar yang nanya bagus nih. Baik, pertanyaan bagus. Bagaimana hukum, ini simpelnya, bagaimana hukum BPJS? Ya, pertama begini. Beberapa tahun lalu ya, sekitar tahun 2017-2018, ulama kita dalam hal ini MUI ya, DSN MUI sudah mengajak ya, artinya sudah menghimbau ya, karena background masyarakat Indonesia adalah mayoritas muslim, maka MUI menghimbau agar BPJS memiliki BPJS yang bersistem syariah. Artinya himbauan itu sudah ada. Tapi sampai hari ini memang belum terrealisasi. Artinya BPJS dengan sistem syariah itu belum ada. Ya seperti inilah yang ada gitu. Nah, bagaimana solusinya gitu kan dengan kondisi saat ini yang terjadi terkait BPJS ini, untuk BPJS ya, BPJS dengan konsep yang ada, maka berlakulah dua kaidah fikih ya. Berlakulah dua kaidah fikih. Yang pertama, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya diharamkan. Nah, dalam fikih darurat itu 2 hal. Kesehatan dan kematian. Ya, kesehatan dan kematian itu kondisi darurat. Nah, yang kedua, kaidah yang kedua, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Keadaan yang sangat susah itu maka akan mendatangkan kemudahan. Sekarang ada nggak opsi yang pemerintah ya? Ada nggak opsi selain BPJS? Yang pemerintah nih, bukan yang swasta, yang pemerintah. Ada nggak? Tidak ada. Maka itu masyaqqah, keadaan yang sulit ya. Nah, dengan kondisi saat ini maka ada tadi kaidah tadi yang akhirnya dengan kondisi sekarang memperbolehkan BPJS. Artinya Bapak Ibu yang dihadapkan, artinya pilihannya hanya dengan BPJS, maka itu hukumnya boleh. Dan itu pun punya negara gitu ya. Artinya kalau ada kita yang tidak ada opsi lain selain menggunakan BPJS, maka hukumnya boleh. Tapi nanti ketika sudah muncul BPJS yang syariah, maka kita wajib pindah dari yang ada ke BPJS yang syariah. Sekarang belum ada. Jadi itu ya.
pertama saya ulangi, sudah ada himbauan dari MUI untuk membuat BPJS dengan sistem syariah, tapi sampai hari ini belum ada. Maka karena belum ada, berlakulah dua kaidah fikih tadi. Ad-daruratu tubihul mahzurat, keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang tidak boleh. Daruratnya apa? Daruratnya kesehatan dan juga kematian. Ya, artinya karena itu boleh. Yang kedua, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Hari ini belum ada opsi lain ya yang punya pemerintah, maka keadaan sulit itu tajlibut taysir, mendatangkan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah, ada yang mau bertanya? Ayo Haji Purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon saya menambahi tadi pertanyaan dari Pak Jen, Pak. Memang dalam keikutsertaan kita ikut BPJS kan diwajibkan, Pak. Pada saat waktu itu kita masih aktif, diwajibkan. Bagaimana kalau kita niatkan tadi seperti yang dijelaskan Pak Ustadz, bahwa kita berniat bahwa kita itu tadi memang tolong menolong, walaupun dari sananya memaksa kita ikut. Seperti contoh waktu itu di TNI sebetulnya ada asapri, Pak. Ada asapri tapi diwajibkan ikut BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua, seumpamanya kita sudah mengikuti asuransi syariah. Tadi sudah dijelaskan tolong menolong dan sosial. Bagaimana dengan gaji para pegawai di asuransi syariah itu? Apakah itu mengambil dari yang tadi yang dari tolong menolong itu? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, pertanyaannya bagus juga nih. Ya, saya jawab yang kedua dulu. Jadi apakah gaji pegawai lembaga asuransi syariah dari dana sosial tadi? Jawabannya tidak. Tadi ingat kan, dana premi yang masuk itu kan 500.000, misalkan 500.000 ya, terbagi dua pos kan, ada pos bisnis tijari namanya, ada pos tabaru. Nah, yang pos tabaru ini harus idle, harus tetap, karena yang tabaru ini nanti yang akan digunakan untuk membantu peserta-peserta yang terkena musibah. Nah, yang tijari ini yang akan diinvestasikan. Nah, hasil investnya ya masuk ke perusahaan gitu ya, masuk juga nanti ada beberapa bagian masuk ke tijari untuk nambahin gitu. Jadi hasil yang diinvestasikan masuk ke perusahaan, tentu untuk operasional dia termasuk gaji. Kemudian hasilnya masuk juga buat tabaru gitu ya. Jadi bukan dari yang dana tabaru. Tabarunya itu udah idle, udah istilahnya harus tetap gitu ya. Tapi dari yang dana tijari nanti kan diinvestasikan. Dari situ, Pak. Ya, itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertama, ya, kalau kita diwajibkan, artinya tidak bisa menolak gitu ya, tidak bisa menolak, ya maka boleh, karena kan kita tidak bisa menolak. Apalagi Bapak niatkan tadi untuk menolong. Nah, ini persis juga pernah saya alami ya beberapa tahun lalu di perusahaan tempat saya beraktivitas, itu wajib BPJS. Ya udah, saya niatkan untuk membantu, dan saya tidak pernah pakai sama sekali manfaatnya ya, sekedar dipotong aja tiap bulan gitu kan, tapi saya tidak gunakan manfaat-manfaatnya. Saya niatkan untuk membantu. Nah, itu boleh. Jadi konsepnya begini Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang kita tidak bisa hindari, entah itu dari perusahaan atau itu dari tempat kita bekerja gitu, yang kita benar-benar tidak bisa hindari, maka itu menjadi boleh. Ya, menjadi boleh. Karena kan bukan tujuan kita, tapi karena berdasarkan aturan saja tidak bisa kita. Contoh misalkan selain BPJS, misalkan kalau kita gajian dengan rekening bank yang masih konven, boleh nggak? Ya boleh kalau sekedar gajian, dan kita nggak bisa menghindari karena kan untuk gajian. Atau tadi mewajibkan untuk mengikuti BPJS, ya boleh, karena kita tidak bisa menghindari. Kecuali kalau kita bisa menghindari, artinya saya nggak mau ikut misalkan,
saya pengen cari yang BPJS syariah misalkan gitu ya. Nah itu boleh. Tapi kalau nggak bisa menghindari dan memang belum ada opsinya, maka itu menjadi boleh. Masuk tadi kaidah yang kedua, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Keadaan yang sulit itu, yang susah itu mendatangkan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah yang mau bertanya tentang? Oh ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada seorang yang meminjam uang itu dari suatu perusahaan. Dalam klausulnya memang disebutkan sih kalau apabila si nasabah itu nanti meninggal, dia akan lunas gitu utangnya karena dia tanggung asuransi. Tapi dari segi dunianya mungkin udah lunas, tapi kalau dari Agak jauh Pak. Nah, kalau dari segi agamanya itu dia kan berarti masih, apakah masih ada utang gitu pada dirinya untuk karena belum lunasnya pinjaman tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Tapi ini bagus pertanyaannya. Jadi pertama, ketika Bapak Ibu bertransaksi di lembaga keuangan, ya, baik itu di bank atau di apapun lah, ya, dibaca akadnya, dibaca transaksi, dibaca kontraknya. Apa yang penting? Yaitu ketika kita nggak bisa bayar, itu apa yang akan dilakukan, gitu ya. Nah itu biasanya 3 hal yang dilakukan. Pertama, di cover oleh asuransi. Yang kedua, menjual aset kita, aset itu dijual untuk bayar. Yang ketiga, diwariskan kepada ahli waris utangnya, gitu ya, sisa. Nah kita baca nih di kontrak yang Bapak Ibu bikin, itu mana yang digunakan? Asuransi, jual aset, atau diwariskan. Ini harus kita tahu nih. Nah, kalau yang asuransi artinya ketika kita nggak bisa bayar akan di cover oleh asuransi. Ini akan mempengaruhi harga, artinya akan mempengaruhi jumlah yang wajib kita bayar. Kenapa? Karena ada unsur bayar untuk asuransi. Saya ulangi, untuk yang poin pertama yang ketika kita nggak bisa bayar akan di cover oleh asuransi, itu pasti akan mempengaruhi harga, akan lebih mahal. Sama halnya contoh misalnya Bapak Ibu beli mobil ya, kredit, itu pasti lebih mahal kan? Itu karena ada bayar asuransinya, yang paling besar bayar asuransinya. Nah, karena ada unsur kita bayar asuransi di sini, ya, kemudian kita ya nanti someday kita nggak bisa bayar, kemudian di cover oleh asuransi, maka insya Allah secara fikihnya kita sudah membayar utang. Karena pada saat Bapak bayar bulanan itu Bapak sudah ada unsur bayar asuransi yang nanti di mana asuransi tadi akan mengcover utang kita kalau kita nggak bisa bayar. Itu hukum dasarnya. Tapi syaratnya asuransi ini ada taklimat dari DSN MUI, syaratnya adalah asuransinya harus asuransi syariah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu berhubungan dengan lembaga keuangan kemudian ditanya mau nggak di cover asuransi, mau, tapi asuransi syariah, gitu ya. Itu ada taklimat. Taklimat itu apa ya bahasa kitanya? Kan ada fatwa, ada syarah, ada taklimat. Taklimat itu apa ya? Himbauan ya. Tapi himbauannya bukan himbauan biasa, himbauan penting. Kalau dalam bahasa Arab tanbih ya. Ada taklimat kalau kita menggunakan asuransi dalam transaksi keuangan, tadi pinjam meminjam perusahaan, itu wajib menggunakan asuransi syariah. Jadi begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi jamaah yang masih ingin bertanya? Silakan kepada para jamaah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustadz, masalah riba. Sebagian ulama mengatakan bunga bank itu halal dan sebagian ulama mengatakan bunga bank itu haram. Mohon penjelasan dari Ustadz, apa alasannya bunga bank itu haram dan apa alasannya bunga bank itu halal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik.
Ya, pertanyaan bagus sekali ini ya. Ya, pertama begini. Kita harus bedakan ada dua hal, ada riba, ada bunga. Ya, ada riba, ada bunga. Kalau riba, hukum riba itu ittifaq ulama. Ya, semua ulama sepakat akan keharaman riba. Karena jelas ayatnya, sudah qat'i dia. Ya, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, jadi kalau riba itu tidak ada, artinya kalau ada ulama yang mengatakan riba itu boleh, dipertanyakan tuh ya, karena dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Jadi hukum riba sudah qat'i itu haram. Nah, kemudian bagaimana dengan hukum bunga bank, terutama bunga bank konven gitu ya. Nah, ini benar Bapak pertanyaannya, kalau bunga itu masih ikhtalafal ulama berbeda pendapat apakah hukumnya haram atau hukumnya boleh. Ini jangan dipotong dulu ya, nanti berarti ada yang mengatakan bahwa ini secara umum dulu. Jadi saya ingin menjelaskan dulu, kalau riba itu sudah qat'i, udah pasti hukumnya haram. Kalau bunga ikhtilaf. Nah, saya melakukan penelitian dalam disertasi S3 kemarin. Ternyata ya, ulama yang memperbolehkan bunga itu hanya sedikit. Ya, kalau dalam disertasi saya tidak sampai 6 orang ulama yang mengatakan bunga itu boleh. Tapi lebih dari puluhan, mungkin bahkan ratusan ulama mengatakan bahwa bunga bank itu haram. Ya, bunga bank itu haram. Bahkan Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah yang baru saja meninggal belum lama ini mengatakan keharaman bunga bank itu sudah ijma, kata beliau. Ijma itu kan berarti seluruh ulama. Ini kata Yusuf Al-Qaradawi. Artinya menurut beliau bunga bank itu haram, itu ijma ulama. Karena apa? Karena prakteknya seperti bukan seperti ya, persis riba. Ya, kita minjam di bank sekian juta, nanti bayarnya pasti akan lebih. Nah, ini menurut beliau. Jadi menurut Yusuf Al-Qaradawi, hukum bunga bank ijma ulama riba. Karena apa? Karena ulama-ulama yang memperbolehkan itu, kalau saya lihat ya, ini berdasarkan penelitian saya lihat bisa dibilang ulama-ulama bukan ulama yang masyhur gitu ya, tapi ulama-ulama yang ya kalau bahasa gampang ulama kecil lah gitu. Bukan ulama masyhur yang mengatakan bunga bank itu boleh. Hanya ada satu ulama masyhur yang mengatakan bunga bank itu halal, yaitu Grand Sheikh Al-Azhar, sudah meninggal juga, namanya Profesor Tantowi. Ini Grand Sheikh Al-Azhar atau rektornya Al-Azhar Kairo di awal tahun 2000-an lah ya. Nah, cuma kalau kita baca di buku beliau, ini saya baca di buku beliau ya. Jadi Prof Tantowi ini membuat sebuah buku bunga bank itu halal. Nah, kalau saya baca ya, bukan baca judulnya doang ya, saya baca isinya. Ternyata ujung-ujungnya beliau juga mengatakan bahwa bunga bank itu haram. Jadi yang menurut beliau, yang ulama terbesar lagi, ulama terbesar termasyhur yang mengatakan bunga bank itu halal ya, jadi beliau ini sebagai parameter yang mengatakan bunga bank itu halal, dalam bukunya beliau menjelaskan sebenarnya haram, artinya bunga bank itu haram. Nah, yang boleh itu begini kata beliau, yang boleh begini, misalkan maaf, bapak siapa namanya? Pak Imron ya. Misalkan Pak Imron datang ke saya bank konven nih, Pak Imron masyarakat, datang untuk minjam uang, kan saya bank konven ya, minjam uang. Nah, kata Prof Tantowi tadi, Pak Imron ngasih tambahan ke saya itu bukan bunga, tapi hadiah. Jadi Pak Imron harus niatkan sebagai hadiah kepada saya. Namanya hadiah berarti tidak boleh disyaratkan, sukarela dari Pak Imron. Nah, apakah sekarang pertanyaannya, prakteknya di bank konven disyaratkan nggak? Syaratkan. Bukan hadiah dari nasabah. Ya, makan maksa. Yang kedua, misalkan Pak Imron nyimpen deposito ke saya ngasih bunga kan? Ya kan, tambahan gitu kan?
Nah, kata Prof. Tantowi, biar boleh, kata beliau, maka dana yang diberikan ke saya sebagai deposito tadi itu sebagai, ini bahasa di bukunya ya, sebagai bagi hasil, kata dia. Apakah dikonven bagi hasil? Tidak. Nah gitu ya, jadi pemahamannya, pertama, kalau hukum riba itu qat'i, semua ulama sepakat mengatakan haram. Kalau hukum bunga bank, sedikit ulama, dan bukan ulama-ulama kibar, bukan ulama-ulama masyhur yang mengatakan bunga bank itu boleh. Artinya mayoritas ulama, bahkan Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ijma itu di atas jumhur, ya, mengatakan bunga bank itu haram. Nah, perwakilan dari yang mengatakan boleh, yang tadi yang ulama kibarnya hanya Prof. Tantowi, dan Prof. Tantowi dalam bukunya yang saya jelaskan tadi, intinya boleh dengan syarat. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi pasti yang mau bertanya? Masih ada waktu 10 menit untuk acara kajian ini. Pak Arsad mau nanya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Bang Pendi mau nanya? Ya. Baik Ustaz, dilanjut, masih ada 10 menit untuk ini. Baik, ya kalau tidak ada jangan dipaksa ya, nanti besok-besok nggak mau datang disuruh tanya gitu ya. Ya nggak bercanda. Baik, saya coba closing statement dulu ya. Pertama, tadi ya, ini selalu saya sampaikan dari awal bahwa sebagai muslim ya maka kita harus pastikan bahwa aktivitas kita adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat gitu ya. Begitu juga dalam transaksi ekonomi. Nah, ini saya analogi begini. Saya punya teman, dia hidup di luar negeri, di US gitu ya. Dia tuh mati-matian jalan dari kota dia ke kota lain cuma sekedar untuk makan, nyari makan yang halal. Artinya dia tahu nih tempat dia semuanya haram, dia ada satu toko yang jual makanan halal tapi jauh, tapi dia mati-matian nyari gitu kan. Atau yang kedua yang dekat-dekat, kalau yang pernah ke Bali gitu ya, pasti kan kita akan mencari gitu kan, cari restoran-restoran yang halal walaupun agak susah gitu. Nah, harusnya kita begitu bukan hanya di bidang makanan, tapi juga di bidang ekonomi. Ketika sudah ada opsi yang halalnya, maka kita carilah transaksi ekonomi yang halal. Kita yang mencari, ya, termasuk tadi masalah asuransi. Ketika sudah ada lembaganya, sudah ada sistemnya, kemudian kita butuh dengan asuransi tadi, maka carilah asuransi yang syariah. Dan kita berharap semoga ya next ke depan ada BPJS yang dengan sistem syariah. Nah kemudian tadi saya jelaskan bahwa asuransi itu ada 3 yang diharamkan, ada gharar, maisya dan riba. Kemudian asuransi syariah datang dengan menghilangkan yang haramnya saja, bukan menghapus lembaganya, tapi dihilangkan yang haramnya, yaitu maisir, gharar, riba. Dengan apa? Dengan tadi ta'awun dan tabarru. Jadi sekali lagi, ketika Bapak Ibu ikut asuransi syariah, maka niatkanlah untuk saling tolong menolong dan juga bersosial. Mungkin itu saja sebagai penutup dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.